kelas 5. Jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa ya, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidup jujur dan adil. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran jarak jauh pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar segala aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami mohon dampingilah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami mampu meresapkan kehendak-Mu untuk bertindak jujur dan adil, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang keterlibatan kita dalam pelestarian lingkungan. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang hidup jujur dan adil. Nah, tahukah anak-anak, kira-kira apa yang dimaksudkan dengan hidup jujur? Apa yang dimaksudkan dengan hidup adil atau keadilan itu seperti apa? Nah, apa pentingnya hidup jujur dan adil dalam hidup bermasyarakat? Atau nanti kita juga akan mendengarkan dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Nah, di sana apa pesan dari Kisah Para Rasul tersebut bagi kita semua? 3 poin penting ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Dalam lingkungan keluarga, orang tua, dalam hal ini ayah dan ibu kita, tentu sudah mengajarkan dan membiasakan kepada kita untuk hidup jujur dan adil. Demikian juga di lingkungan sekolah, pasti para guru kita sudah mengajarkan kepada kita kaitan dengan kejujuran dan keadilan. Nah, jujur dan adil di sini seperti dua sisi pada satu keping mata uang. Jujur berkaitan dengan kualitas diri kita sendiri, sedangkan keadilan berkaitan dengan hidup bermasyarakat. Nah, orang harus jujur terlebih dahulu supaya bisa mewujudkan keadilan. Sekarang kita masuk pada pengertian dari kata kejujuran dan keadilan. Kejujuran dari kata jujur dapat diartikan sebagai yang pertama lurus hati, tidak berbohong, atau berkata apa adanya dan tidak curang. Nah, kejujuran di sini dapat diartikan sebagai kesesuaian antara kata hati dan kata yang diucapkan, di mana di antaranya ada sikap dan tindakan. Sekali lagi, arti dari kejujuran itu sendiri berasal dari kata jujur. Jujur di sini dapat diartikan sebagai yang lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, atau tidak berkata curang. Nah, arti dari kejujuran itu sendiri adalah kesesuaian antara kata hati dan kata yang diucapkan, di mana di antaranya ada sikap dan tindakan kita. Nah, apa manfaat dari bersifat jujur atau bersikap jujur? Jadi di sini kita bisa melihat bahwa manfaat dari bersikap jujur adalah yang pertama, hidup damai dan tentram.
Yang kedua, memperluas pergaulan. Yang ketiga, percaya diri dan hidup tidak terbebani. Dan yang keempat adalah memiliki nama baik. Jadi paling tidak ada 4 poin yang kita bisa dapatkan dari manfaat dari hidup jujur. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah hidup kita menjadi damai dan tenteram. Yang kedua adalah memperluas pergaulan. Yang ketiga adalah percaya diri dan hidup tidak terbebani. Dan yang keempat adalah memiliki nama baik. Nah, bagaimana cara mewujudkan kejujuran itu seperti apa? Ada 2 poin yang Bapak sebutkan di sini. Yang pertama adalah selalu ingat pada Tuhan. Nah, anak-anak masih ingat 10 perintah Allah, khususnya pada perintah yang ke-8? Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, pada perintah yang ke-8 di sana disebutkan jangan bersaksi dusta terhadap sesama. Nah, di situ sudah jelas bahwa kalau kita bersaksi dusta terhadap Tuhan itu adalah dosa. Itu cara mewujudkan kejujurannya, itu kita selalu ingat pada Tuhan. Yang kedua, ingat akibatnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ingat akibatnya ini adalah berakibat bahwa relasi kita dengan sesama dan juga relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama, jika kita tidak berkata jujur, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman kita yang berada di sekitar kita. Nah, relasi kita dengan Tuhan, apa akibatnya kalau kita tidak berkata jujur? Kalau kita tidak berkata jujur, akibatnya seperti yang sudah dikatakan tadi. Kalau kita berbohong, maka akibatnya atau konsekuensinya adalah berdosa. Itu cara mewujudkan sikap jujur. Yang pertama adalah selalu ingat pada Tuhan dan ingat akibatnya. Itu perlu diperhatikan. Oke, kita akan membahas tentang contoh sikap jujur. Contohnya apa saja? Misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga tempat tinggal kita. Contoh di lingkungan sekolah, misalnya yang pertama, tidak menyontek saat ulangan. Jika saat ulangan kita hendaknya tidak boleh menyontek. Nah, itu merupakan contoh sikap jujur kita. Yang kedua adalah tidak berbohong kepada guru atau kepada teman jika kita melakukan suatu kesalahan. Kalau guru bertanya atau teman-teman kita bertanya, kalau kita memang melakukan suatu kesalahan, beritahulah apa adanya. Contoh yang ketiga, misalnya apa? Tidak mengambil barang milik teman. Itu adalah 3 contoh yang berkaitan dengan sikap jujur kita. Atau misalnya contoh di lingkungan keluarga tempat tinggal kita. Contohnya misalnya apa? Mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua. Jika ibu kita menyuruh kita untuk pergi belanja sesuatu, jika ada sisa uangnya, ya kita harus mengembalikannya kepada ibu. Contoh yang kedua, misalnya apa? Memberitahukan hasil ulangan atau ujian yang sebenarnya kepada orang tua, kepada ayah kita atau kepada ibu kita. Kalau nilainya kita kurang bagus, ya beritahulah apa adanya. Contoh yang ketiga adalah tidak mengambil barang milik anggota keluarga, ayah, ibu, kakek, nenek, atau adik kita dengan sembarangan. Kalau misalnya ayah atau ibu kita menyimpan uang di meja, ya kita tidak punya hak untuk mengambil uang itu karena bukan milik kita. Dan salah satu cara yang terbaik adalah mungkin kita bisa memintanya. Kalau kita mengambil tanpa sepengetahuan ayah atau ibu, berarti itu adalah suatu contoh sikap tidak jujur. Contoh sikap tidak jujur. Contoh sikap tidak jujur itu seperti apa? Misalnya kalau kita masih sekolah offline atau masih tatap muka, mungkin kita pernah mengalami hal ini. Misalnya jajan di kantin dan membayar tidak sesuai dengan makanan atau minuman yang kita ambil. Mungkin
anak-anak pernah mengalami hal seperti itu atau belum? Tetapi ini merupakan salah satu contoh tindakan atau sikap tidak jujur. Contoh sikap tidak jujur lainnya yaitu menyontek saat ulangan. Menyontek saat ulangan itu adalah suatu tindakan yang tidak jujur, yaitu kita membohongi diri kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Jadi agar nilai kita baik, dengan cara pintas kita menyontek. Nah, anak-anak, mungkin apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh orang lain, tidak diketahui oleh teman-teman kita, tidak diketahui oleh guru kita. Tetapi Tuhan melihat semua yang kita lakukan, termasuk berbohong. Tuhan melihat anak-anak ketika sedang menyontek atau membayar tidak sesuai dengan makanan atau minuman yang kita ambil. Jadi kalau kita mengalami hal seperti itu, maka kita harus mengurangi sikap tidak jujur kita. Nah, sekarang kita masuk pada poin pembahasan tentang keadilan. Anak-anak ada yang tahu apa arti dari keadilan? Nah, keadilan dari kata dasar adil yaitu dapat diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Keadilan di sini dapat diartikan sebagai memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Jadi kalau itu adalah haknya, dia pantas menerimanya. Oke, sekali lagi, arti atau definisi dari keadilan. Keadilan itu sendiri berasal dari kata dasar adil yang diartikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Di sini keadilan dapat dijelaskan memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Nah, mengapa kejujuran dan keadilan itu penting? Mengapa kejujuran dan keadilan itu penting untuk kita bahas? Karena merupakan nilai moral yang utama atau nilai-nilai baik yang harus kita miliki. Kejujuran dan keadilan itu harus kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Nah, keadilan dan kejujuran berhubungan erat. Jadi antara keadilan, kejujuran itu saling berhubungan erat. Keadilan akan tercapai jika ada kejujuran. Nah, berkaitan dengan keadilan dan kejujuran, mari kita simak lebih lanjut kisah dari Ananias dan Safira. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus,
Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburi suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke anak-anak, dari bacaan atau dari kisah dalam kitab suci yang barusan kita dengar, kira-kira apa pesan buat kita? Nah, pesan buat kita dari cerita atau kisah Ananias dan Safira mau menunjukkan contoh sikap tidak jujur. Nah, Ananias dan istrinya menahan sebagian hasil penjualan tanahnya di hadapan Petrus dan para rasulnya. Jadi Ananias dan Safira mengatakan tidak jujur kepada Petrus dan kepada para rasul, dan bahkan juga kepada Roh Kudus, karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan sementara bahwa sikap jujur adalah mengatakan yang sebenarnya atau mengatakan apa adanya. Nah, anak-anak bisa simpulkan sendiri juga. Kira-kira Ananias dan Safira jujur atau tidak? Ya pasti Ananias dan Safira tidak jujur. Bahkan tidak jujur terhadap Tuhan atau terhadap Roh Kudus itu sendiri. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak berkata yang sebenarnya atau tidak jujur terhadap Roh Kudus, terhadap Tuhan? Akibatnya adalah kebinasaan. Kalau anak-anak perhatikan dengan baik atau menyimak dengan baik cerita tadi, Ananias dan Safira mengalami kebinasaan. Jadi Ananias beserta istrinya binasa karena telah berdusta terhadap sesama dan terhadap Roh Kudus. Terhadap sesama dalam hal ini adalah terhadap Petrus dan juga terhadap para rasul lainnya. Dan juga pesan dari kitab suci tersebut mau menunjukkan bahwa orang atau kita sendiri bisa tidak jujur kepada orang lain atau kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tidak akan pernah bisa mendustai Allah, tidak pernah akan bisa mendustai Roh Kudus. Orang yang berdusta kepada Allah akan binasa seperti yang dialami oleh Ananias dan Safira. Nah, anak-anak, tindakan jujur dan adil merupakan dasar dalam hidup bersama. Hidup bersama akan berjalan baik jika bertindak jujur dan adil. Tindakan yang tidak jujur dan adil akan menyebabkan apa? Menyebabkan perselisihan dan kerugian dalam masyarakat. Misalnya terkenal misalnya tindakan korupsi. Nah, korupsi sangat merugikan masyarakat. Warga yang dirugikan atas tindakan yang tidak jujur tersebut biasanya akan marah dan terus menuntut sampai mendapatkan keadilan. Nah, saling menuntut itu akan membuat hubungan antara warga menjadi tidak baik. Bisa-bisa mereka saling membenci. Makanya sikap jujur dan adil sangat ditekankan dalam kehidupan kita. Anak-anak, bagaimana kalau kita misalnya berada pada posisi kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Jadi kita menempatkan posisi kita diperlakukan tidak adil dari orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan, atau tidak emosi, tidak marah, dan menenangkan diri kita, dan meneguh dan memperjuangkan keadilan dengan cara yang benar. Itu kalau kita misalnya suatu saat
diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Anak-anak, sudahkah kita atau anak-anak semuanya sudah bersikap jujur dan adil di hadapan sesama dan terlebih khusus di hadapan Tuhan? Mari kita terapkan kejujuran dan keadilan dalam hidup sehari-hari di mana kita berada. Jadi entah di sekolah, entah di rumah, ataupun di mana saja kita berada, kita terapkan kejujuran dan keadilan. Karena keadilan dan kejujuran adalah nilai moral yang utama dalam hidup bermasyarakat.